Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fahrul Razi. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah, terima kasih. Sibuk apa saat ini Pak? Ya biasalah, selaku ya tupoksinya kan ada. Kemudian kedua, saya berasumsi yang harus saya lakukan paling giat adalah membangun moderasi beragama, membangun toleransi, membangun kerukunan umat. Nah oleh sebab itu saya banyak keliling, baik di Jakarta maupun ke mulai ujung barat sampai ujung timur lah ya. Menceritakan banyak tentang toleransi, kembali kerukunan itu. Saya memberikan ceramah maupun pembekalan atau sambutan di banyak tempat tiap saat ya. Kalau setiap saya datang berkunjung ke daerah, saya pasti dijadwalkan tiap minggu pasti ada itu. Pasti ada ya? Sekali atau dua kali. Dan setiap saya datang ya memang diusahakan supaya paling enggak ada 4 event atau 5 event Ya, begitu. itu juga tujuannya supaya mendekatkan ke masyarakat begitu ya Pak ya? Iya paling utama itu membangun moderasi beragama, toleransi, kerukunan. Itu selalu kita ajak dan wawasan kebangsaan tentu aja. Baik, Pak Fahrul, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Kementerian Agama begitu ya, tapi kita mau flashback dulu nih pada saat Bapak waktu itu dipanggil oleh pihak istana untuk menjadi salah satu bursa di Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pada saat itu bagaimana perasaannya Pak? Iya, saya terkejut juga bahwa saya dikasih posisi Kementerian Agama ya. Meskipun buat saya tugas itu udah nggak aneh juga, karena pada saat saya masih di akademi pun, saya memang aktif di istilah kami di kelompok masjid gitu ya, mengkoordinasi teman-teman Muslim dalam kegiatan-kegiatan rohani Islam, dan juga kemudian berkoordinasi dengan teman-teman yang kegiatan rohani agama lain. Jadi buat saya nggak terlalu aneh juga, memang terkejut tapi nggak terlalu aneh gitu ya. Apalagi setelah saya dinas, saya memang banyak berkecimpung juga di bidang-bidang khotbah dan lainnya. Karena buat saya cara yang mengajak masyarakat untuk berwawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan paling gampang memang melalui khotbah-khotbah agama. Gitu. Nah, sudah mulai begitu ya Pak ya? Jadi nggak terlalu aneh, meskipun terkejut gitu loh kok di sini begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai menikmati ya Pak ya? Ya, udah enjoy lah. Maksud saya ya banyak yang bisa saya buat, jadi saya senang gitu lah. Baik. Pak Fahrul Razi, kita mau konfirmasi terkait dengan saat ini yang kita juga mungkin sulit untuk menerimanya begitu ya. Ketika kondisi saat ini wabah virus corona sudah menyebar begitu, termasuk juga sudah masuk ke Indonesia. Cuman ada yang sulit kita terima ketika Arab Saudi melakukan penangguhan umroh. Dan ini salah satunya Indonesia juga masuk di dalamnya. Tanggapan pemerintah pada saat itu bagaimana Pak? Ya kita juga terkejut, istilahnya istilahnya penghentian sementara dia bilang ya. Kita terkejut tapi segera kita mengambil reaksi cepat. Pada siang itu juga langsung yang menteri maupun kepala-kepala lembaga yang terkait segera kami rapat di tempatnya Menko PMK. Mengambil langkah-langkah cepat yang dapat dilakukan dan bagus. Setelah itu besoknya tanggal 28 saya juga mengumpulkan kembali semua agen-agen perjalanan maupun maskapai penerbangan yang terkait. Saya kumpulkan di sini dalam ketua-ketua lembaga yang terkait juga. Dan alhamdulillah menghasilkan yang sangat baik. Semua tekadnya sama. Saya bangga banget saya dengan mereka semua itu ya. Karena tekadnya sama, bagaimana kita melakukan yang terbaik buat jamaah, buat umat tanpa membebankan mereka biaya tambahan. Luar Jadi biasa tanpa sekali. ada biaya tambahan. Tanpa biaya tambahan. Jadi kadang-kadang saya kagum juga, misalnya katakanlah, atau kadang-kadang memang sangat kagum. Misalnya wakil-wakil dari agen perjalanan misalnya mengatakan, Pak, kami pasti akan mengeluarkan dana tambahan, Pak. Tapi kami tidak akan membebani kepada jemaah. Buat kami itu ibadah lah gitu ya. Dan herannya maskapai penerbangan yang di mata saya tadinya pasti komersial banget, ternyata enggak. Pada saat kami sebutkan tentang Convention Montreal 99, dia bilang, Pak, kami pasti melakukan itu. Dan itu nggak cukup, Pak. Kami harus mengambilkan langkah-langkah lanjutan lain di luar convention itu, Pak. Tapi yakinlah kami tidak akan membebankan kepada jamaah. Kami atasi langsung aja. Itu kan ibadah itu. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa tanggapan mereka dan kami bangga lah. Jadi jemaah umroh memang tidak dibebani lagi dengan tidak adanya biaya ya Pak. Baik, sudah ada konfirmasi belum Pak sampai dengan saat ini terkait dengan sampai kapan? Oh, bolak-balik kita berkali-kali kita kontak ke sana dan juga ada teman-teman Kemenak masih ada di sana dalam kaitan haji. Belum ada tanggapan, belum ada jawaban yang pasti lah gitu ya, apa yang akan dilakukan. Meskipun sempat beredar katanya ada yang bilang sampai tanggal 15 Maret, kemudian ada yang bilang sampai dengan 20 Maret. Bahkan yang kabar beredar sempat kemarin juga dikatakan di stop ini selama 1 tahun begitu. Tanggapan kita
masih menunggu begitu, Pak? Kita masih menunggu, tapi langkah-langkah khususnya untuk masalah haji misalnya terkait langsung ya. Kami tetap melakukan langkah-langkah bagaimana yang kita harus lakukan sehingga supaya nanti pada saatnya seandainya dibuka tiba-tiba kita nggak terkejut, kita udah siap. Misalnya sekarang ya teman-teman kita yang kita katakanlah tim aju gitu ya, tim ajunya Kemenak sudah ada di Saudi, mempersiapkan hotel-hotel, menyiapkan transportasi darat dan sebagainya, menunggu keputusan aja. Kalau bilang go, kita udah siap, tidak terkejut. Apabila seandainya nanti dibuka, Pak, ini kan banyak sekali jamaah yang tertunda begitu ya. Kemarin kalau kita juga sempat lihat di media televisi, media cetak, begitu banyak yang dipulangkan ke wilayah masing-masing. Dalam artian ini banyak yang menunggu dan juga mungkin visa yang keluar dan mungkin yang sudah terschedule pada bulan April, pada bulan Mei itu. Ini kan terjadi penumpukan begitu ya, Pak ya. Bagaimana solusi dari pemerintah seandainya nanti ketika dibuka, apakah dilakukan bergilir tetap atau bagaimana? Iya, kita reschedule lagi, tapi kita upayakan sama dengan urutannya tetap sama gitu lah. Jadi tidak dirugikan mereka ya. Tapi kalau dibiarkan ini melewati yang ini kan tidak baik gitu. Nanti kita reschedule semuanya. Saya kira semua dapat menerima karena ini masalah-masalah yang di luar tidak mungkin kita antisipasi sebelumnya begitulah. Bagus ini, saya kira semua paham gitu. Dan kita minta semua jemaah memahami bahwa ini sebuah kejadian yang betul-betul di luar pikiran kita semua begitu. Dan saya kira bukan kita aja, pemerintah Saudi Arabia juga nggak nyangka seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa menerima dengan baik lah. Gitu. Meskipun diumumkannya secara mendadak, kita juga siap tidak siap begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Farul, ini terkait dengan wabah corona yang masih menghantui sekeliling kita pada saat ini kondisinya. Kemarin juga pemerintah juga sudah mengumumkan adanya pertambahan untuk yang terkena corona seperti itu ya. Dari pihak Kementerian Agama sendiri bagaimana ini menyikapinya saat ini? Iya, kami menghimbau supaya tetap tenang, jangan panik. Kemudian kita menganjurkan seperti anjuran pemerintah, misalnya betul-betul di tempat-tempat sekarang macam contohnya di tempat kita dan semua tempat saya kira kalau selalu ukur suhu, kemudian juga cuci tangan bersih ya. Dan itu terutama kita tekankan kepada adik-adik di madrasah itu, madrasah, kemudian di pesantren betul menentukan langkah-langkah itu. Paling utama jangan panik, jangan panik. Jadi saat ini adalah yang dilakukan pihak Kementerian Agama adalah menenangkan para jamaah yang ingin mau dan umroh. Tetap melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk haji. Apa yang akan dipersiapkan saat ini, Pak? Ya paling utama ya kalau semua jalan, misalnya masalah manasik sudah akan disiapkan. Mungkin nanti pertengahan bulan ini misalnya sudah mulai bisa mungkin manasik sepanjang tahun. Jadi proses manasik tetap berjalan sambil kita menunggu informasi ya, Pak ya. Kemudian nanti harapan kita paling lambat mudah-mudahan ya awal-awal Syawal sudah bisa ada keputusan lah. Awal-awal Syawal ya, supaya kita sempat mengambilkan langkah-langkah yang mestinya diambil dalam kaitan persiapan itu gitu. Ada mungkin pikiran terburuk dari pihak Kementerian Agama apabila ini tidak dibuka sampai dengan bulan Ramadan ke atas begitu, Pak Farul Aziz, terkait dengan umroh? Langkah-langkah yang akan untuk umroh. Oh iya. Ya, kembali saya katakan tadi kita berdoa aja. Nah, tapi kita tetap antisipasi dengan baik. Begitu dibuka apa yang harus kita lakukan sudah siap. Ya. Karena saya sempat juga mengikuti perkembangan dari pihak Arab Saudi begitu Pak ya. Kalau mereka memang saat ini sudah membatasi untuk khutbah Jumat yang tidak boleh lebih dari 15 menit. Kemudian juga nanti di bulan Ramadan untuk mengurangi kegiatan buka puasa bersama, itikaf seperti itu. Ini kan sudah kita bayangkan bahwa memang bulan Ramadan mereka juga mengantisipasi kegiatan-kegiatan ramai begitu ya. Apa ada kemungkinan juga untuk umroh ini akan di stop sampai dengan melewati bulan Ramadan begitu Pak? Iya, jangan kita berharap sih. Nanti justru membuat orang panik gitu ya. Tapi paling enggak kita berdoa lah. Ya. Dan saya yakin sekali bahwa kalau memang situasi sudah agak membaik, pasti Saudi akan membuka. Buat mereka kan juga ini ibadah gitu ya. Selain mohon maaf ya, ya paling enggak ada nilai-nilai ada lain dah di luar ibadah itu kan buat Saudi ya. Dan Saudi kan dititipkan Tuhan untuk menjaga tanah suci ini. Saya kira beliau pasti akan berusaha supaya bisa jalan dengan baik gitu. Ini ada langkah-langkah yang tepat menurut kita bersama betul, gitu ya, Pak ya. Dapat kita maklumi lah.